Halo, balik lagi di Puspita Study Corner. Kali ini kita akan belajar tentang materi kimia kelas 12, yaitu sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan yang akan dibahas di video kali ini adalah materi pengantar. Jadi nanti kita akan belajar dulu tentang pengertian dari sifat koligatif, kemudian klasifikasi larutan berdasarkan daya hantar listrik. Larutan apa saja yang termasuk elektrolit dan larutan apa saja yang termasuk non-elektrolit. Selain itu, kita juga nanti belajar membedakan larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Oke, langsung aja ke pembahasan materinya. Bagian paling penting dalam sifat koligatif adalah klasifikasi larutan berdasarkan daya hantar listrik. Berdasarkan daya hantar listrik, larutan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah larutan elektrolit, dan yang kedua adalah larutan non-elektrolit. Di mana larutan elektrolit ini adalah larutan yang dapat menghantar listrik. Larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik karena adanya ion-ion yang bergerak bebas dalam larutannya. Dari mana asal ion-ion yang bergerak bebas? Itu adalah dari ionisasi senyawa atau zat terlarut dalam pelarutnya yang membentuk larutan elektrolit tadi. Misalkan ada zat terlarut AB dilarutkan dalam suatu pelarut sehingga di sini menjadi AB aquos. Dia akan mengion menjadi ion positif dan ion negatif, di mana ion-ion ini akan bergerak bebas di dalam larutan sehingga dapat menghantarkan listrik. Sedangkan untuk larutan non-elektrolit, di sini tidak dapat menghantarkan listrik. Jadi, zat terlarutnya tidak dapat mengion dalam pelarut. Sehingga tidak terdapat ion-ion yang bergerak bebas dalam larutan non-elektrolit, yang mengakibatkan larutan non-elektrolit ini tidak dapat menghantarkan listrik. Jadi misalkan ada zat terlarut CD dalam suatu pelarut sehingga ini menjadi CD aquos, dia akan tetap menjadi CD, jadi dalam bentuk molekul, tidak membentuk ion-ion positif dan negatif. Oke, selanjutnya pengelompokan larutan yang termasuk larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Yang pertama di sini larutan elektrolit. Jadi larutan yang termasuk larutan elektrolit ini ada 3 kelompok. Yang pertama asam, kedua basa, dan yang ketiga garam. Teman-teman waktu di kelas 11 pastinya udah dapat materi tentang ketiga larutan ini, jadi di sini kita review sedikit. Pertama untuk larutan asam dulu. Jadi larutan asam ini adalah larutan di mana zat terlarutnya itu adalah senyawa asam. Nah, senyawa-senyawa asam pada umumnya adalah senyawa yang berawalan huruf H. Jadi di sini kita bicara pada umumnya, karena kalau kimia sebenarnya tidak bisa dipukul rata ya, ada pengecualian-pengecualian tertentu yang tidak bisa diabaikan. Nah, tadi udah jelas di sini asam itu pada umumnya senyawa yang berawalan huruf H, contohnya HCl, kemudian H2SO4, kemudian HNO3, dan lain-lain. Nah, tapi ada juga senyawa lain yang bersifat asam, tapi di buku-buku itu ditulisnya tidak berawalan H. Contohnya CH3, COOH, atau asam asetat. Ini adalah asam, tapi berbeda dengan teman-temannya yang lain yang berawalan huruf H. Oke, kemudian basa. Basa di sini adalah senyawa. Pada umumnya, senyawa basa ini adalah ikatan antara logam dengan OH. Yang termasuk logam ini adalah golongan 1, golongan 2, golongan 3A, dan golongan transisi. Pada umumnya basa itu adalah ikatan antara logam dengan OH. Contohnya NaOH, kemudian BaOH 2 kali, dan lain-lain. Tapi ada juga senyawa lain yang termasuk basa, tetapi tidak merupakan ikatan dari logam dengan OH, yaitu NH4OH atau NH3 dalam air.
Jadi NH4OH itu sebenarnya adalah gas NH3 yang dilarutkan dalam air. Kalau dalam fase gas, dia tuh adalah NH3, tapi kalau sudah dilarutkan dalam air menjadi NH4OH yang bersifat basa. Ini tentunya berbeda dengan basa-basa yang lain, di mana NH4 ini bukan merupakan logam berikatan dengan OH, tapi bersifat basa. Yang ketiga, garam. Garam di sini adalah persenyawaan yang merupakan campuran dari asam dan basa, di mana H dan OH-nya ini lepas. Jadi asam basa melebur, HOH lepas menjadi air. Itu adalah garam. Contohnya di sini kan asam HCl, kemudian basa NaOH. Jadi kalau dilebur NaOH dan HCl, kita bisa mendapatkan garam NaCl dan air. Di mana air itu berasal dari ion H+ dan ion OH- yang dilepas oleh asam dan basa. Intinya garam itu adalah campuran asam basa gitu aja. Kemudian bisa juga di sini ada H2SO4 dan BaOH. Kita bisa memperoleh garam BaSO4 dan lain-lain ya, yang merupakan campuran antara asam dan basa. Jadi ketiga kelompok senyawa ini kesemuanya adalah larutan elektrolit, di mana larutan-larutan ini dapat mengion dan menghasilkan ion-ion yang bergerak bebas dalam larutan, sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian yang kedua, larutan non-elektrolit. Nah, larutan non-elektrolit ini antara lain adalah senyawa organik. Senyawa organik ini adalah senyawa yang terdiri dari unsur CH, di sini disimbolkan CXHY, atau CHO, disimbolkan CXHYOZ. Kita bisa contohkan, misalkan ada senyawa C2H4 atau C6H12O6. Kalau ini kan gas etena, kemudian ini adalah glukosa. Nah, ini adalah senyawa organik sehingga merupakan larutan non-elektrolit. Kalau senyawa-senyawa ini dimasukkan dalam suatu pelarut, artinya tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian ada alkohol. Nah, hati-hati, di sini alkohol juga berakhiran OH, tapi berbeda dengan basa. Kalau basa kan logam dengan OH, atau ada yang bukan logam yaitu NH4. Jadi di sini NH4OH. Sedangkan alkohol di sini adalah persenyawaan dari CH dan OH. Disimbolkan di sini CXHYOH. Bisa kita contohkan C2H5OH. Artinya ini adalah termasuk golongan alkohol, sehingga larutan ini merupakan non-elektrolit. Ada pengecualian ya, tadi kan di sini CH3COOH. Ini juga formulanya sebenarnya CXHYOH, tapi kan udah dijelaskan tadi, walaupun CH3COOH tidak berawalan H, tapi ini adalah asam. Jadi ini tuh bukan golongan alkohol. Alkohol adalah CHOH kecuali yang CH3COOH tadi. Selanjutnya ada urea. Urea ini adalah CONH2 dua kali rumus kimianya. Dan ketiga jenis larutan ini adalah termasuk larutan yang non-elektrolit. Oke, jadi di sini udah jelas ya apa aja yang termasuk elektrolit dan apa aja yang termasuk non-elektrolit. Kemudian di antara larutan elektrolit ini dibagi lagi menjadi elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Elektrolit kuat ini artinya larutan tersebut mengion sempurna. Mengion sempurna itu misalkan di sini tuh ada AB. Nah, AB ini akan terion seluruhnya menjadi ion A+ dan B-. Artinya ini panahnya satu arah, jadi tidak ada reaksi balik, sehingga tidak terbentuk molekul AB lagi. Artinya semua itu ya udah menjadi A+ dan B-. Sedangkan kalau elektrolit lemah ini tidak mengion sempurna, hanya mengion sebagian. Nah, di sini untuk ionisasinya disimbolkan dengan alfa. Jadi alfa ini adalah derajat ionisasi. Kalau elektrolit kuat, alfanya sama dengan 1. Alfa sendiri itu kan diperoleh dari jumlah yang terion. Ini jumlah terion.
dibagi jumlah awal atau jumlah mula-mula. Kalau jumlah terion dibanding jumlah mula-mulanya sama dengan 1, artinya kan yang terion itu sama dengan mula-mula atau terion semua. Sedangkan kalau nilai alfa ini kurang dari 1, berarti ada yang tidak terion. Nah, kalau tidak terion, ini artinya mengion sebagian, panahnya itu tidak satu arah. Misalkan ini tuh CD, dia mengion sebagian, panahnya dua arah seperti ini, C+ dan D-. Jadi di sini tuh CD-nya tidak mengion seluruhnya menjadi C dan D, masih ada molekul CD di sini yang terbentuk kembali akibat reaksi balik ini. Itu bedanya elektrolit kuat dan elektrolit lemah dari segi ionisasi. Kemudian apa aja yang termasuk elektrolit kuat? Tadi kan kalau yang elektrolit itu ada asam, basa, garam. Nah, yang termasuk elektrolit kuat adalah asam kuat, basa kuat, dan garam. Di mana asam kuat ini ada 7, yaitu HCl, HBr, Hi, HNO3, H2SO4, HClO3, dan HClO4. Kemudian untuk basa kuat ini adalah persenyawaan logam-logam golongan 1A dan logam golongan 2A. Tapi ada pengecualian, kan kalau 1A ini ada Li, Na, K, Rb, Cs. Yang paling bawah itu nggak usah ditulis karena termasuk unsur radioaktif. Kemudian yang golongan 2 di sini ada Be, Mg, Ca, Sr, Ba. Ini golongan 1 dan golongan 2. Tapi ada pengecualian di sini, dicoret Li dan Be. Jadi selain yang dicoret ini adalah logam-logam pembentuk basa kuat. Jadi tinggal ditambahin OH di sini. Kalau yang golongan 1A, OH-nya 1. Jadi di sini NaOH, KOH, RbOH dan seterusnya. Sedangkan kalau yang golongan 2A di sini OH-nya tuh 2. MgOH 2 kali, CaOH 2 kali, dan seterusnya. Kemudian garam. Jadi garam ini adalah elektrolit kuat. Ingat ya, tadi garam adalah persenyawaan yang diperoleh dari campuran asam dan basa. Kemudian untuk elektrolit lemah. Jadi tinggal dibalik aja. Jadi elektrolit lemah itu adalah asam lemah dan basa lemah. Di mana asam lemah dan basa lemah ini adalah senyawa asam dan basa selain yang di atas ini. Jadi selain yang kuat, ini adalah senyawa yang lemah. Yang wajib dihafalkan itu yang kuat, karena jumlahnya lebih sedikit. Kalau yang lemah ini jumlahnya sangat banyak. Balik lagi di penjelasan awal tentang pengionan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Contoh ya, misalkan HCl ya. HCl ini kan asam kuat. Nah, HCl asam kuat ini berarti dia akan mengion menjadi H+ dan Cl-. Akan terbentuk 2 ion, 1 ion H+ dan 1 ion Cl-, karena dia mengion seluruhnya. Sedangkan untuk CH3COOH ini adalah asam lemah. Karena asam lemah artinya pengionannya itu bolak-balik. Seperti ini, tidak mengion seluruhnya menjadi CH3COO- dan H+. Nah, kalau misalkan kita mau menentukan jumlah ion, yang HCl tadi pasti 2 ion kan, karena terion seluruhnya. Tapi kalau yang CH3COOH, ini tadi yang panahnya bolak-balik, berarti bisa aja ditulis di sini kurang dari 2 ion, karena tidak mengion seluruhnya. Nah, misalkan ada pertanyaan, jumlah ion mana yang paling banyak? Kalau misalkan kita lihat hanya dari hasil ionisasinya yang CH3COO- dan H+, ini kan sekilas 2 ion. Nah, tapi kalau misalkan kita balik lagi lihat panah bolak-baliknya, yang mengindikasikan ini adalah elektrolit lemah, berarti ini kurang dari 2 ion. Penentuan jumlah ion dan cara pengionan dari larutan-larutan elektrolit, baik elektrolit kuat dan elektrolit lemah, ini penting untuk menentukan nilai faktor Van Hoff larutan-larutan elektrolit. Di sini yang kita hitung faktor Van Hoff-nya adalah larutan elektrolit, karena kalau larutan non-elektrolit, faktor Van Hoff-nya itu sama dengan 1, jadi dapat diabaikan.
Faktor Van Hoff di sini disimbolkan dengan I. Untuk menghitung faktor Van Hoff larutan elektrolit, rumusnya adalah 1 plus N-1 dikali alfa, di mana N di sini menyatakan jumlah ion, kemudian alfa ini adalah derajat ionisasi. Biasanya dalam soal, derajat ionisasi ini dinyatakan dalam persen, tapi untuk menghitung, jadi dalam penggunaan rumus ini, alfanya itu dalam desimal. Misalkan, untuk elektrolit kuat, di mana mengionnya itu 100%, jadi di sini kita bisa tulis 100 per 100 atau 1 gitu dalam perhitungannya. Nah, di sini ada 3 contoh senyawa. Kita coba mengionkan ketiga senyawa ini untuk menentukan jumlah ion atau N-nya. Yang pertama, MgSO4. Cara mengionkan senyawa, pertama dibagi dulu senyawanya jadi 2 bagian. Nah, di sini ada 2 bagian yaitu Mg dan SO4. Kalau misalkan dalam pengionan, kemudian ada bagian di mana bagian tersebut lebih dari 1 unsur, seperti ini kan Mg-nya 1 unsur, tapi di bagian yang kedua, ini lebih dari 1 unsur, yaitu S dan O. Nah, kalau ada bagian yang lebih dari 1 unsur, kemudian tidak ada kurung di sini, artinya angka yang di bawahnya ini tuh satu kesatuan dengan SO-nya. Jadi, hasil pengionan dari MgSO4 adalah ion Mg dan ion SO4. Selanjutnya, untuk menentukan muatan di sini, kalau jumlahnya sama, di sini kan jumlahnya sama, Mg-nya 1, SO4-nya juga 1. Berarti kita harus menentukan golongan dari salah satu unsur. SO4 kan bukan unsur ya, ini kan lebih dari 1 unsur kalau yang S dan O. Berarti kita harus tentukan golongan dari Mg, di mana Mg ini adalah unsur golongan 2A, jadi bermuatan 12. Karena jumlahnya sama, berarti ini muatannya itu berlawanan. Kalau Mg-nya 2+, artinya SO4-nya 2-. MgSO4 mengalami ionisasi menjadi 1 ion Mg2+ dan 1 ion SO4 2-, sehingga nilai N-nya sama dengan 2. Ingat tadi N adalah jumlah ion, yaitu jumlah ion positif ditambah jumlah ion negatif. Di sini banyak yang salah kaprah, yang dijumlahkan tuh yang di atas salah ya, yang dijumlahkan adalah jumlah ionnya, jadi Mg2+-nya ada berapa, kemudian SO4 2-nya ada berapa. Yang kedua, sama, ini kita bagi juga menjadi 2. Di sini ada bagian yang pertama yaitu Al, dan bagian yang kedua yaitu SO4 3. Nah, perhatikan di sini bagian kedua tuh lebih dari 1 unsur, tapi ada kurungnya di sini. Kalau ada kurungnya, artinya angka yang ada di luar kurung itu tidak satu kesatuan dengan SO4-nya. Sehingga hasil pengionannya adalah ion Al dan ion SO4. Kemudian, untuk menentukan muatan yang di atas, di sini kan jumlahnya beda, tinggal tuker-tukeran aja. Jadi jumlahnya SO4 ini kan 3, menjadi muatannya Al, kemudian jumlahnya Al menjadi muatannya SO4. Nah, kemudian untuk koefisiennya, kita bisa lihat jumlah awal. Tadi kan Al jumlahnya 2, berarti di sini 2. Kemudian SO4 jumlahnya 3, berarti di sini 3. Ada 2 ion Al3+, dan 3 ion SO4 2-. Artinya N-nya ini sama dengan 5. Senyawa yang ketiga, ini ada AlCl3 dibagi menjadi 2. Nah, ternyata ini sama-sama unsur, berarti tinggal tuker-tukeran aja. Hasil ionisasinya adalah Al dan Cl. Jumlahnya Cl jadi muatannya Al, jumlahnya Al jadi muatannya Cl. Kemudian koefisiennya berdasarkan jumlah awal. Al jumlahnya 1, Cl tadi jumlahnya 3. Maka di sini N-nya atau jumlah ionnya adalah 1 ion Al ditambah 3 ion Cl, berarti 4. Coba di sini ditambah satu senyawa lagi, misalkan ada Ag2Cr2O4. Nah, ini dipecah dulu. Di sini ada bagiannya Ag dan bagian yang kedua yaitu Cr2O4. Nah, kan yang di bagian kedua ini lebih dari 1 unsur. Kemudian gak ada kurungnya, artinya angka-angkanya itu satu kesatuan. Seperti yang nomor 1 tadi. Sehingga hasil ionisasinya adalah
ion Ag dan ion Cr2O4. Jumlahnya beda kan, berarti tinggal tuker-tukeran aja. Muatannya Ag ini adalah jumlahnya Cr2O4, jumlahnya kan 1. Kemudian muatannya Cr2O4 adalah jumlahnya Ag yang di bawah. Koefisiennya berdasarkan jumlah awal, Ag-nya ada 2, kemudian Cr2O4 ada 1. Selanjutnya kita coba menghitung nilai I dari salah satu aja ya, di sini dari MgSO4. Nah, MgSO4 ini adalah elektrolit kuat. Jadi kalau elektrolit kuat artinya nilai alfa dari MgSO4 ini sama dengan 100%. Jadi kita bisa hitung nilai I-nya, I sama dengan 1 plus N-1 dikali alfa, 1 ditambah N-nya tadi 2, dikurangi 1 dikali alfa. Perhatikan di sini alfanya dikonversi ke desimal, jadinya kan 100/100 sama dengan 1. Sama dengan 1 plus 1 sama dengan 2. Ternyata I-nya juga 2, atau sama aja dengan N-nya. Kesimpulannya adalah, kalau elektrolit kuat, nilai N itu akan selalu sama dengan nilai I-nya. Jadi nggak usah dihitung I-nya lagi kalau misalkan itu emang elektrolit kuat, karena pasti sama. Hal yang sama, jadi maksudnya perhitungan yang sama itu berlaku untuk senyawa-senyawa yang lain. Kalau misalkan diketahui alfanya tinggal dimasukkan aja ke perhitungan. Oke, lanjut. Sekarang kita bahas sifat koligatif larutan. Pengertian dari sifat koligatif larutan ini adalah sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah zat terlarut. Jadi, tidak dipengaruhi oleh jenis dan lain-lain, hanya jumlah zat terlarut saja. Jumlah zat terlarut ini adalah konsentrasi dikali dengan faktor Van Hoff. Di video sebelumnya kita udah bahas satuan-satuan konsentrasi ya, jadi nanti di sifat koligatif ini tinggal dikalikan satuan konsentrasi yang diketahui dengan nilai faktor Van Hoff dari larutannya. Kalau itu merupakan larutan elektrolit, dihitung menggunakan rumus yang sebelumnya, yaitu 1 plus N-1 dikali alfa. Kalau elektrolit kuat, I pasti sama dengan N atau jumlah ionnya. Sedangkan kalau misalkan kalau misalkan non-elektrolit, maka nilai I-nya itu 1. Jadi konsentrasinya langsung aja dikali 1. Ini ada contoh. Jadi ada 2 kasus di sini. Yang pertama, SKL ini sifat koligatif ya. Sifat koligatif urea. Urea ini tadi non-elektrolit, udah kita bahas. Sedangkan yang pembanding yaitu NaCl, di mana NaCl ini adalah elektrolit kuat. Di sini ada pernyataan bahwa sifat koligatif larutan urea 2 molal ini konsentrasinya, sama dengan sifat koligatif NaCl 1 molal. Nah, di sini jenisnya kan beda. Yang urea non-elektrolit, yang NaCl elektrolit kuat. Tapi sifat koligatifnya sama. Kenapa sama? Karena jumlahnya sama. Coba kita hitung, di sini urea non-elektrolit, berarti konsentrasinya 2 molal dikali I. I-nya kan kalau non-elektrolit 1 ya, jadi tetap 2. Kemudian untuk yang NaCl yang merupakan elektrolit kuat, berarti konsentrasinya yaitu 1 molalitas dikali dengan I. Di mana nilai I elektrolit kuat itu sama dengan jumlah ionnya. NaCl ini kalau diionisasi menjadi ion Na+ dan ion Cl-. Artinya NaCl ini memiliki 2 ion. Berarti di sini 1 molal dikali 2. Kan jumlahnya sama. Yang urea tadi 2 molal dikali 1, yang NaCl 1 molal dikali 2. Nah, karena jumlahnya sama di sini, maka sifat koligatif urea dan NaCl itu sama walaupun jenisnya berbeda. Kemudian untuk kasus yang kedua, di sini sifat koligatif K2SO4. K2SO4 ini adalah larutan elektrolit kuat. Sama dengan sifat koligatif NaCl 1 molal. NaCl ini juga elektrolit kuat. Nah, di sini jenisnya sama ya. Yang K2SO4-nya elektrolit kuat, yang NaCl-nya elektrolit kuat. Sorry, ini tuh harusnya tidak sama.
Jadi sama-sama elektrolit kuat, tapi sifat koligatifnya tidak sama. Coba kita cek jumlahnya. K2SO4 tadi elektrolit kuat, kalau diionisasi menjadi K+ dan SO4 2-, berdasarkan cara yang sebelumnya ya, cara pemecahan senyawa yang sebelumnya. Di sini 2K+ dan SO4 2-, artinya jumlah N-nya itu sama dengan 3. Kemudian untuk yang NaCl, tadi terion menjadi Na+ dan Cl-, jumlah N-nya sama dengan 2. Kita kali dengan konsentrasinya, yang K2SO4 jumlah N, ini 3 dikali 1, sedangkan yang NaCl 2 dikali 1. Jadi ini jumlahnya tidak sama. Yang K2SO4 3, yang NaCl-nya 2. Nah, karena jumlahnya tidak sama ini, maka sifat koligatifnya tidak sama, walaupun jenisnya sama-sama elektrolit kuat. Gitu ya yang dimaksud dengan sifat koligatif. Nah, kemudian sifat koligatif ini ada 4. Jadi, ada 4 sifat koligatif larutan yang akan kita bahas di video selanjutnya. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap larutan, yang kedua kenaikan titik didih larutan, yang ketiga penurunan titik beku larutan, dan yang keempat tekanan osmotik. Di mana keempat sifat ini akan sama jika jumlah zat terlarutnya sama. Jumlah zat terlarut tadi dihitung berdasarkan nilai konsentrasi dikali dengan faktor Van Hoff. Oke, cukup sekian pembahasan video kali ini. Keempat sifat koligatif ini akan kita pelajari satu persatu di video selanjutnya. Jadi, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.